Halo teman-teman semuanya, para investor, calon investor, dan juga trader. Terima kasih sudah menyempatkan diri kalian untuk nonton video saya kali ini. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe dulu ya. Dan juga di like juga boleh kalau memang misalnya video kali ini bermanfaat. Dan juga boleh follow Instagram saya di Pesan Saham. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu perusahaan rokok yang gede banget, PT Gudang Garam Tbk. Kode sahamnya GGRM. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Buat yang belum tahu siapa ini Gudang Garam atau GGRM, nah perseroan ini punya beberapa produk yang sangat terkenal sebenarnya di dunia atau di industri sigar ya atau rokok. Yaitu ada Surya Gudang Garam, ada Gudang Garam, dan juga ada GG Mild ya, GG Mild dan Surya Pro. Nah ini benar-benar produk-produk yang cukup terkenal yang dimiliki oleh perseroan. Nah, Gudang Garam sendiri juga udah mengeluarkan laporan keuangannya kuartal 2 2020 atau semester 1 2020 nih teman-teman semuanya. Gimana sih kinerjanya ya? Soalnya hari kemarin tanggal 29 Juli harga sahamnya tuh tiba-tiba naik lumayan gitu, mendekati harga 50.000 per lembar. Nah kalau misalnya kita lihat langsung nih ya ke laporan keuangannya di kuartal kedua 2020, pendapatan perseroan tuh naik tipis dari 52,7 triliun menjadi 53,6 triliun. Ini luar biasa banget karena beberapa hari sebelumnya HM Sampurna, salah satu pesaing terbesarnya, justru mengalami penurunan kinerja. Ya, Gudang Garam ini malah di tengah COVID-19 justru kinerjanya malah naik tipis dari 52,7 T menjadi 53,6 triliun. Nah, cuman masalahnya si Gudang Garam ini laba bersihnya turun ya dari 4,2 triliun menjadi 3,8 triliun. Nah, ini sebenarnya masih kurang begitu menarik nih sebenarnya kalau dilihat dari sisi laba bersihnya. Nah, cuman kalau misalnya kita teliti lagi ya, di bagian biaya beban pokok penjualannya atau COGS-nya itu memang ada peningkatan ya dari 42,7 T menjadi 44,9 triliun. Nah, ini terjadi karena adanya peningkatan pita cukai, PPN dan pajak rokok dari 33,5 triliun menjadi 35,7 triliun. Nah, jadi memang kinerjanya si Gudang Garam agak tertekan karena hal itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari neracanya, neracanya ini sangat sehat gitu kalau menurut saya. Karena kasnya si perseroan ini naik dari 3,5 triliun menjadi 8,2 triliun. Ya, jadi total aset lancarnya ini berada di kisaran 51,2 T. Nah, ini menurut saya sangat baik ya. Karena apa? Karena kalau dilihat dari total liabilitasnya, ya si Gudang Garam ini malah turun sekitar 10% dari 27,7 triliun menjadi 24,4 triliun. Dan yang paling menarik lagi adalah si Gudang Garam ini penerimaan kas dari aktivitas operasinya ini sangat baik ya, dari 15,6 T naik jadi 16,1 T. Nah, uang tersebut digunakan untuk memperoleh aset tetap sebesar 2,6 triliun dan juga membayar pinjaman jangka pendek 13,3 triliun. Nah, kalau misalnya kita lihat di neracanya, di liabilitas jangka pendek, pinjaman bank jangka pendeknya itu turun ya, cukup lumayan dari 17,2 triliun menjadi 8,3 triliun. Nah, terus sektor rokok ini sendiri juga lagi direlaksasi oleh pemerintah ya. Jadi pembayaran cukai yang biasanya harus cepat, nah ini direlaksasi selama 2 bulan. Jadi menurut saya cash flow dari perseroan ini akan sangat terbantu banget dengan adanya relaksasi dari pemerintah dari sisi pembayaran cukai. Nah, seperti apa sekarang valuasinya si Gudang Garam? Kalau misalnya kita lihat dari harga terakhir di 49650 ya, kalau misalnya kita menggunakan laba bersih di bulan ke-6 2020 kita kalikan 2, itu PE ratio-nya itu 12,34 kali ya, PBV ratio-nya 1,69 kali. Nah, ini sebenarnya termasuk rendah ya dibandingkan 5 sampai 6 tahun terakhir. Kalau misalnya kita lihat di tahun sebelum-sebelumnya, PE ratio-nya si Gudang Garam ini paling rendah di tahun 2015 itu di kisaran 16 kali ya, di kisaran 16 kali, dan
biasanya si gudang garam ini ditradingkan atau diperdagangkan pada PE ratio 20 sekian kali. Jadi menurut saya harga gudang garam sekarang sudah agak kemurahan ya kalau misalnya dilihat dari sisi kinerja dan juga valuasinya. Jadi menurut saya ini adalah merupakan kesempatan buat para investor terutama yang jangka panjang ya untuk bisa membeli saham gudang garam dengan valuasi yang cukup menarik ya di PE ratio 12,34 kali, dan itu pun laba bersihnya udah turun ya dari 4, sekian triliun menjadi 3,8 triliun. Oh, dari 4,28 triliun menjadi 3,8 triliun. Nah, gimana kalau misalnya ternyata labanya naik lagi? Ya, itu tentu PE ratio-nya akan lebih murah lagi. Dan dalam waktu dekat, Gudang Garam akan mengadakan RUPS yang akan membahas kira-kira laba bersihnya si Gudang Garam di tahun 2019 akan digunakan untuk apa? Apakah akan dibagikan dividen atau akan ditahan semuanya? Nah, itu akan kita lihat kira-kira seperti apa. Kalau misalnya mengikuti jejaknya HM Sampurna membagikan 100% laba bersihnya menjadi dividen. Nah, cuman kalau misalnya kita ngelihat dari track recordnya si Gudang Garam sendiri, Gudang Garam itu selalu membagikan dividen sebesar 2.600 per lembarnya, teman-teman. Ya, kalau misalnya perseroan ini membagikan 2.600 lagi dividen, nah itu bisa memberikan yield sekitar 5%-an. Jadi lumayan banget ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan bunga deposito yang sekarang mungkin di bank kisarannya 4-5%, ya Gudang Garam ini mirip-mirip lah, dapat bunganya sekitar 5%-an. Nah, cuman bedanya kalau misalnya kalian mau main panjang sama Gudang Garam, kalau tiba-tiba perseroan mendapatkan laba yang jauh lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya, tentu dividen yang dibagikan akan bisa lebih besar lagi. Nah, cuman yang perlu kalian perhatikan adalah Gudang Garam juga punya rencana untuk membangun bandara ya, bandara internasional, dan ini membutuhkan dana yang tidak kecil. Tentunya ini juga harus dipertimbangkan apakah perseroan harus menyisihkan kasnya untuk membangun bandara ini atau dari kegiatan operasionalnya aja udah bisa nutup. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya yang kas dari kegiatan operasinya sangat besar, menurut saya perseroan akan tetap bisa membagikan dividen sebesar 2.600 per lembar dan juga bisa membiayai bandaranya itu dengan menggunakan arus kas dari kegiatan operasional. Dan juga bisa membiayai modal kerjanya si perusahaan. Jadi menurut saya Gudang Garam ini secara neraca dan secara kinerja sangat baik ya saat ini. Nah, cuman perlu teman-teman ketahui kalau ini nih bukan rekomendasi beli atau jual ya. Ini hanya sedikit analisa dari saya tentang satu perusahaan rokok Gudang Garam ya. Jadi silahkan teman-teman kerjakan pekerjaan rumahnya sebelum membeli supaya nggak tersesat di tengah jalan. Soalnya saya banyak banget ketemu orang udah beli saham, sahamnya turun baru nanya, ini saham apa sih? Nah, jangan sampai kalian seperti itu. Oke, demikian dari saya video tentang analisa saham PT Gudang Garam Tbk. Ini boleh diperhatikan karena merupakan salah satu perusahaan yang kategori blue chip ya atau big cap. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman ya, dan juga di-like videonya, bunyikan loncengnya juga supaya kalian bisa dapat info terbaru kalau misalnya ada video terbaru dari saya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat berinvestasi.